Selama lebih dari 1 dekade, setiap ahli yang pernah memeriksa benda di dasar Laut Baltik itu pergi dengan ekspresi yang sama, diam, lalu ketakutan. Pada Juni 2011, pemburu harta karun asal Swedia bernama Peter Lindberg dan Dennis Osberg menemukan sebuah massa berbentuk cakram berdiameter 60 meter yang bertengger di kedalaman 90 meter dengan tepian geometris yang tajam, bekas hangus di seluruh permukaannya, dan sebuah parit sepanjang 300 meter yang terukir di dasar laut di belakangnya, seolah-olah itu adalah landasan pendaratan darurat. Peralatan mereka selalu mati setiap kali mereka mendekat. Para penyelam yang menyentuhnya menemukan sudut-sudut siku, koridor, dan rangka palka melingkar yang terpahat di batu yang tampak terbakar. Para ahli geologi mengidentifikasi material tersebut sebagai basalt, sejenis batuan vulkanik yang seharusnya tidak mungkin ada di Laut Baltik. Tidak secara alami, tidak pernah sekalipun. Setelah bertahun-tahun penjelasan yang gagal memuaskan, para spesialis akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan tentang apa sebenarnya benda itu. Mereka menyebutnya sebagai bangkai teknologi. Dan begitu kamu memahami apa artinya itu, kamu akan mengerti dengan tepat mengapa kebenarannya begitu mengusik pikiran. Bentuk yang ada di layar itu, gambar sonar yang ditangkap Peter Lindberg pada hari itu di Teluk Benia, seharusnya menjadi sesuatu yang biasa saja. Ocean X adalah sebuah tim kecil asal Swedia yang menghidupi diri mereka dengan memindai bangkai kapal. Laut Baltik memang dipenuhi oleh bangkai-bangkai itu. Berabad-abad peperangan laut, perdagangan niaga, dan berbagai bencana maritim telah membuat dasar laut antara Swedia dan Finlandia dipenuhi oleh lambung kapal yang tenggelam, jangkar yang berkarat, dan muatan yang berserakan. Sinyal sonar yang kuat biasanya berarti bangkai kapal kayu lainnya, penghasilan lainnya. Namun apa yang dilukis oleh pemindaian sisi sonar di layar Lindberg siang itu bukanlah sebuah kapal. Yah, kurang dari 1 jam, aku ingat benda aneh yang tidak biasa itu tiba-tiba muncul begitu saja di monitor. Sama sekali tidak mirip. Bentuknya bulat, masif, seperti cakram, dan tepinya tajam. Bukan tajam karena terkikis, bukan tajam karena patah, melainkan tajam secara geometris. Garis-garisnya terlalu bersih, terlalu presisi, terlalu disengaja untuk sesuatu yang bisa diukir oleh lautan dengan sendirinya. Lindberg menjalankan pemindaian itu sekali lagi. Hasilnya sama persis. Ia mencoba menyesuaikan frekuensinya. Hasilnya tetap tidak berubah. Sonar itu tidak mengalami gangguan. Alat itu dengan setia menggambarkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dasar Laut Baltik. Dennis Osberg kemudian menggambarkan momen itu sebagai titik balik di mana seluruh ekspedisi bergeser dari perburuan harta karun menjadi sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui namanya. Objek tersebut memiliki diameter sekitar 60 meter dan terletak menekan dasar laut pada kedalaman 90 meter. Bercak-bercak gelap menyerupai bekas terbakar menutupi permukaannya dalam pola yang tidak beraturan. Tanda-tanda aneh mengikuti kontur yang sama sekali tidak menyerupai apapun yang pernah ditemui kru selama bertahun-tahun menjelajahi Baltik. Sonar juga menangkap fitur geometris yang sangat tajam di sepanjang tepinya. Fitur-fitur yang tampak seolah dirancang dengan sengaja. Para kru saling mengoper hasil cetakan itu, tidak seorang pun punya penjelasan. Bahkan tidak ada satupun teori yang masuk akal. Tapi ini bagian yang menarik. Bukan objek itu sendiri yang pertama kali mengusik tim tersebut, melainkan apa yang ada di belakangnya. Membentang di sepanjang dasar laut dalam garis yang benar-benar lurus, mengarah langsung ke anomali itu seperti sebuah tuduhan. Terdapat alur sepanjang hampir 300 meter, dalam, bersih, dan penuh tenaga. Saya bisa bilang ini bukan bangkai kapal. Ini sesuatu yang tampak sangat ganjil. Lalu kami mulai mengukurnya dan, melihat bahwa diameternya hampir 60 meter. Apapun benda itu, ia tidak tumbuh dari dasar laut. Ia tidak perlahan-lahan tenggelam melewati kolom air. Ia telah membelah dasar samudra dengan kecepatan luar biasa, lalu berhenti secara tiba-tiba dan tegas, seperti sebuah pendaratan darurat yang keras. Dan bekas yang ditinggalkannya akan segera menjadi sama membingungkannya dengan objek itu sendiri, bekas luka yang tidak mau sembuh. Perhatikan baik-baik bagian berikut ini, karena disinilah geologi mulai kehilangan logikanya. Dasar Laut Baltik adalah salah satu lingkungan sedimen paling dinamis di seluruh planet ini. Arus terus-menerus menggeser pasir tanpa henti. Dasar samudra terus berubah bentuk dari abad ke abad. Apapun yang tertinggal di sana, jaring ikan, jangkar, bahkan lambung kapal sekalipun, musik lama-kelamaan akan terkubur atau lenyap dalam rentang waktu geologis yang terbilang singkat.
Jejak-jejak itu tidak bertahan lama di sini. Lautan mengikisnya perlahan, tanpa tergesa hingga habis tak bersisa. Namun ketika Lindbergh dan Oberg kembali beberapa bulan kemudian membawa perangkat dengan resolusi lebih tinggi, parit itu masih ada di sana, tepinya tajam, dalam, dengan punggung material yang terdorong ke kedua sisi dan menumpuk di ujungnya. Tampak segar seolah baru saja diukir kemarin, padahal pola sedimen di sekitarnya menunjukkan bahwa itu sudah berada di sana sejak sangat lama. Ini bukan sekadar bekas samar yang ditinggalkan batu yang hanyut terdorong arus pasang. Musik, ini adalah goresan yang sangat dalam dan kasar. Sesuatu yang luar biasa berat dan melaju dengan kecepatan dahsyat telah membajak dasar laut dan berhenti mendadak. Ketika ahli geologi Universitas Stockholm, Volker Buchert, meninjau data sonar itu untuk pertama kalinya, reaksinya langsung dan tegas. Teluk Bania berada di atas salah satu perisai benua paling stabil di muka bumi. Tidak ada sesar aktif, tidak ada gunung berapi bawah laut, tidak ada mekanisme geologis yang mampu menghasilkan massa besar yang berdiri sendiri, lalu menyeretnya menyamping melintasi dasar laut dalam garis yang sempurna lurus. Buchert mencatat bahwa endapan glasial dari zaman es terakhir seharusnya meninggalkan pola abrasi acak yang kacau, tersebar ke segala arah. Tidak beraturan, berantakan, seperti goresan tidak terorganisir yang biasa ditemukan dimanapun gletser pernah melintas. Bukan lintasan lurus seperti ditarik penggaris yang berakhir pada titik berhenti, yang presisi, bukan seperti landasan pacu. Objek itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan geologis dengan dasar di bawahnya. Tidak ada yang ada di bebatuan sekitarnya yang bisa menghasilkan benda itu. Tidak ada satupun dalam sejarah geologi kawasan tersebut yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa sampai di sana. Buchert memeriksa data itu berkali-kali. Kesimpulannya tidak berubah. Anomali ini, berdasarkan semua ukuran yang bisa dipakai, jelas merupakan sesuatu yang asing, sesuatu yang datang dari luar sistem, sesuatu yang dijatuhkan dari tempat lain. Dan jika lautan telah berusaha sekian abad, bahkan mungkin lebih lama, untuk menghapus parit itu, namun selalu gagal, maka apapun yang bersemayam di ujungnya memiliki kepadatan dan kekerasan material yang mampu menentang tekanan waktu yang panjang itu sendiri. Tapi itu bukan bagian yang paling aneh. Karena ketika tim Ocean X kembali untuk melihat lebih dekat, anomali itu seolah melawan balik. Zona mati. Kalau misteri seperti ini bikin kamu susah tidur, langsung subscribe sekarang karena apa yang terjadi berikutnya saat mereka mencoba mendekat jauh lebih menggelisahkan. Peter Lindbergh dan Dennis Osberg kembali ke koordinat tersebut dengan peralatan yang sudah ditingkatkan, sonar yang lebih canggih, kamera resolusi lebih tinggi, perlengkapan komunikasi satelit. Mereka membawa lebih banyak awak dan para spesialis teknis. Tekad mereka bulat. Kali ini mereka akan mendapatkan gambar yang jelas dan rinci dari massa di ujung alur yang mustahil itu. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa kali ini mereka akan mendapat jawaban. Dari jarak yang aman, semua peralatan berfungsi sempurna. Ponsat masih mendapat sinyal. Navigasi berjalan mulus. Sonar menggambarkan dasar laut dengan detail yang tajam. Semua pemeriksaan sistem menunjukkan hasil baik di setiap lini. Lalu mereka memasuki jarak 200 meter dari pusat objek tersebut. Semuanya mati seketika. Ponsat kehilangan sinyal sepenuhnya. Lampu navigasi berkedip lalu padam. Layar sonar dipenuhi derau putih yang menyilaukan. Statis. Tidak ada apa-apa. Seluruh rangkaian elektronik runtuh secara bersamaan, seolah ada seseorang yang menekan tombol pemutus di suatu tempat jauh di bawah permukaan air. Lindbergh memerintahkan awak kapal untuk menjalankan diagnostik penuh. Mereka mencoba menyalakan ulang setiap sistem, mengganti kabel, melakukan restart dari awal, memeriksa kemungkinan kerusakan perangkat keras. Tidak ada yang merespons. Instrumen-instrumen itu tidak rusak. Mereka sedang diredam oleh sesuatu. Lalu hampir seperti sebuah percobaan, mereka membalik arah, mundur melewati garis 200 meter, dan seketika seperti menekan sakelar, semua perangkat kembali berfungsi. Ponsel tersambung kembali, kamera mulai merekam, sonar menyapu dasar laut dengan presisi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan yang mengejutkan, mereka menguji batas itu berulang kali, maju lalu mundur, mundur lalu maju lagi. Setiap kali mereka melewati ambang tak kasat mata itu, semua perangkat elektronik langsung mati total. Setiap kali mereka mundur, semuanya pulih sepenuhnya.
Polanya bersifat mekanis, mutlak, dan bisa diulang. Tidak ada penurunan sinyal yang bertahap, tidak ada kehilangan sinyal sebagian. Semuanya hitam putih. Di dalam zona itu, mati. Di luar zona itu, hidup. Dennis Osberg kemudian mengungkapkan bahwa para awak mulai menyebutnya zona mati. Dan semakin sering mereka mengujinya, semakin gelisah perasaan mereka. Volker Buger yang meninjau data elektromagnetik dari ekspedisi, itu tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut. Bahkan dengan model geologis manapun yang diketahui, kristal-kristal halus sering menandakan bahwa batuan pernah dalam keadaan cair dan mendingin dengan sangat cepat sehingga kristal tidak sempat tumbuh. Batuan yang kaya akan kandungan besi atau mineral magnetis mungkin bisa sedikit mempengaruhi kompas, mungkin menyebabkan sedikit penyimpangan pada instrumen yang sensitif. Namun itu tidak akan mampu melumpuhkan komunikasi satelit, menguras daya baterai, dan mematikan rangkaian digital dalam radius 200 meter. Gangguan semacam itu membutuhkan keluaran energi yang aktif, bukan sekadar kehadiran magnetis yang pasif. Kru Ocean X telah berlayar melewati bangkai kapal bermuatan besi dan endapan mineral selama bertahun-tahun tanpa pernah kehilangan sinyal radio. Mereka pernah berlabuh tepat di atas anomali magnetis yang tercatat dalam peta angkatan laut tanpa satu pun layar berkedip. Apapun yang menghasilkan medan ini bekerja pada skala yang sama sekali tidak bisa dijelaskan secara geologis. Anomali itu tidak sekadar diam pasif di dasar laut. Ia secara aktif menolak untuk diamati. Setiap instrumen yang diarahkan manusia ke sana seolah menjadi buta seketika. Situasi itu menempatkan ekspedisi pada sebuah pilihan yang tidak ingin diambil siapapun. Jika mesin-mesin tidak mampu mendeteksi objek tersebut, maka manusialah yang harus turun dan menyentuhnya secara langsung. Dan apa yang menunggu mereka di kedalaman 90 meter, siap menghancurkan setiap asumsi yang masih tersisa, menyelam ke dalam kegelapan. Suhu air di kedalaman 90 meter di kawasan utara Laut Baltik hanya sedikit di atas titik beku, 2 derajat Celcius. Cukup dingin untuk memperlambat kemampuan berpikir, cukup dingin untuk membuat jari-jari berhenti merespons. Kegelapan pada kedalaman itu bersifat mutlak. Bukan sekadar redup, bukan sekadar keruh, mutlak sepenuhnya. Jenis kegelapan pekat di mana kamu tidak bisa melihat tanganmu sendiri di depan masker. Di mana satu-satunya bukti bahwa kamu masih ada hanyalah suara napasmu sendiri yang bergema di dalam helm. Stefan Hogaborn, penyelam utama Ocean X, termasuk di antara orang pertama yang turun. Ia menghirup campuran gas khusus yang terdiri dari helium, nitrogen, dan oksigen yang dikalibrasi untuk menjaga otaknya tetap berfungsi di bawah tekanan luar biasa sebesar 9 atmosfer. Setiap tarikan napas mendesis melalui regulator seperti suara derau putih. Setiap hembusan napas mengirimkan aliran gelembung yang berputar naik ke atas menuju kekosongan. Dingin meresap menembus pakaian selam keringnya hanya dalam hitungan menit. Pada kedalaman ini, ruang toleransi kesalahan seorang penyelam diukur dalam detik, bukan menit. Pertama-tama, mereka mengirimkan ROV. Kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh itu membawa lampu sorot yang kuat, satu-satunya harapan untuk menembus air yang jenuh dengan sedimen. Namun cahaya cepat sekali mati di sini, lebih cepat dari perkiraan siapapun. Partikel-partikel halus berupa butiran pasir mikroskopis dan serpihan organik melayang dalam suspensi permanen seperti kabut yang tidak pernah menghilang, mengubah setiap sorotan cahaya menjadi pendaran putih yang tersebar dan hampir tidak menerangi apapun. Jarak pandang menyusut hingga sekitar 1 meter persegi saja. Awak kapal di atas memantau tayangan itu dalam keheningan yang tegang. Robot itu merayap maju menembus kegelapan, mengirimkan rekaman buram bingkai demi bingkai ke layar kendali. Setiap meter kemajuan hanya mengungkap 1 meter kekosongan lagi di depannya. Masalah besar lainnya adalah bahwa data multibeam yang menghasilkan gambaran 3 dimensi dari dasar laut ternyata tidak lengkap. Tidak ada patokan skala di sana. Tidak ada titik referensi, hanya air hitam pekat dan tepian cahaya lampu sorot yang perlahan memudar dan lenyap ke kegelapan. Lalu kondisi dasar laut berubah. Lumpur lembut yang biasanya melapisi dasar samudra dalam tiba-tiba berganti dengan sesuatu yang keras, padat, dan dingin. Kamera menampilkan permukaan yang belum pernah dilihat oleh para operator sebelumnya. Kasar dan penuh lubang dalam,
namun tetap menyatu dengan rapat. Bukan kerikil yang terkikis, bukan pula batu yang hancur berkeping, melainkan sesuatu yang seolah pernah melewati suhu yang sangat ekstrim. Ketika lengan mekanis ROV memanjang dan mencengkeram tonjolan di permukaan itu, sensor tekanan memberikan pembacaan kekerasan yang membuat para operator di atas terdiam. Jauh melampaui batuan sedimen biasa, material itu tidak hancur, tidak mengelupas, dan tidak mau menyerah sedikit pun. Dan disinilah semuanya mulai terasa benar-benar mengusik pikiran. Permukaan itu dipenuhi bercak-bercak gelap kehitaman. Retakan halus menjalar di atasnya seperti keramik yang dibakar pada suhu 10 kali lebih tinggi dari batas aman. Beberapa bagian tampak seolah pernah berwujud cairan, meleleh sebelum akhirnya membeku seketika dalam satu momen yang penuh guncangan. ROV telah mengonfirmasi keberadaan objek fisik nyata yang berukuran sangat besar. Namun, untuk melihat gambaran utuhnya, kamera saja tidak cukup. Hogaborn beserta timnya harus turun langsung dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan apa yang mereka temukan ketika tiba di sana mengubah segalanya. Geometri yang mengguncang nalar mereka. Stefan Hogaborn turun dengan ekspektasi akan menemukan formasi batuan yang aneh. Sesuatu yang tidak biasa, tentu saja, namun masih bisa dijelaskan oleh ilmu geologi. Ia sudah menyelam secara profesional selama bertahun-tahun. Ia pernah menyaksikan formasi vulkanik, struktur terumbu karang, endapan mineral, hingga bangkai kapal yang sudah tertutup hampir tak dapat dikenali. Ia merasa sudah memiliki kerangka berpikir untuk menghadapi hal-hal di luar kelaziman. Sorot lampunya menyapu lapisan tipis sedimen yang menutupi permukaan itu, dan apa yang ia lihat membuatnya berhenti bergerak di dalam air. Ia tergantung diam tak bergerak di dalam air. Napasnya melambat karena apa yang baru saja diterangi oleh lampunya bukanlah bentuk tepi lembut dan membulat akibat erosi alami. Yang terlihat adalah dinding tegak lurus sempurna, berdiri persis pada sudut 90 derajat dari dasarnya. Halus, rata, dan tampak disengaja, seolah-olah seseorang telah menempatkannya di sana dengan menggunakan penggaris. Hogon berenang menyusuri lorong-lorong sempit di mana bidang-bidang sejajar bertemu pada sudut-sudut yang benar-benar sempurna. Ia mengusapkan tangannya yang bersarung tangan di sepanjang satu dinding, lalu mengikutinya hingga ke pertemuannya dengan permukaan lain yang membentuk sudut tepat 90 derajat. Di alam, air dan pasir selalu mengikis dan membulatkan tepian seiring waktu. Selalu, itu adalah salah satu prinsip paling mendasar dari erosi. Tidak ada arus laut di muka bumi ini yang mampu mengukir sudut siku-siku ke dalam batu, lalu mempertahankannya selama ribuan tahun sementara dasar laut di sekitarnya terus terkikis dan berubah bentuk tanpa henti. Alam tidak melakukan hal seperti itu. Ia tidak tahu caranya. Namun disinilah itu berada, di bawah tangannya, di bawah sorot lampunya, di dasar Laut Baltik. Namun inilah bagian yang mengubah segalanya. Penemuan yang mengguncang seluruh pemahaman ekspedisi ini ada di permukaan atas objek tersebut. Sebuah lubang bundar sempurna yang dikelilingi oleh bingkai persegi yang menonjol. Lingkaran yang terpusat dengan presisi di dalam persegi, seperti bingkai jendela, seperti palka yang diperkuat dan telah berubah menjadi batu. Hogaborn kembali berhenti bergerak saat melihatnya. Tidak ada mekanisme geologis di planet ini yang mampu menyusun batu menjadi bentuk-bentuk geometris yang saling mengunci seperti itu. Tidak ada, sama sekali. Hal itu tidak terjadi melalui erosi, pengendapan, kristalisasi, maupun proses alami lain manapun yang telah tercatat dalam geologi modern. Hogaborn menyentuh bingkai itu dengan kedua tangannya, merasakan sesuatu seperti beton yang terbakar di ujung jari-jarinya. Melihat geometri yang bersih di hadapan matanya. Tangannya menyampaikan kesan batu yang hangus, sementara matanya melihat hasil rekayasa. Dua kenyataan itu tidak bisa berdampingan dalam kerangka pikir manapun yang ia kenal, maupun kerangka pikir siapapun di dalam tim itu. Sebuah struktur buatan manusia biasanya terbuat dari logam halus dan material komposit. Batu alami biasanya kasar dan tidak beraturan bentuknya, namun benda ini memiliki keduanya sekaligus. Rancangan yang terstruktur, terperangkap di dalam material yang biasanya lahir dari kehancuran. Siapa yang memahat sudut-sudut tegak lurus itu? Dan panas seperti apa yang mampu membekukannya ke dalam batu tanpa merusak bentuknya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sebentar lagi akan datang dari laboratorium. Dan hasilnya justru akan membuat segalanya semakin rumit. Material yang mustahil itu. Sampel yang dipahat dari dinding-dinding dan struktur menyerupai bingkai itu dibawa ke permukaan, lalu dikirim ke laboratorium milik Volker Brickert di Universitas Stockholm.
Harapannya sederhana saja. Amati material itu di bawah mikroskop, kenali jenisnya, dan biarkan ilmu geologi menyelesaikan perkaranya, tapi hasilnya justru menutup semua pintu kemungkinan sekaligus. Bruker mengidentifikasi sampel tersebut sebagai basalt, batuan beku, yang hanya terbentuk ketika lava vulkanik cair, mendingin, dan mengeras. Ia mengulang analisisnya. Hasilnya tetap sama. Ia duduk lama merenungi temuan itu, sebab Laut Baltik bertumpu di atas perisai benua kuno yang sangat stabil. Tidak ada aktivitas vulkanik yang pernah terjadi di kawasan ini selama puluhan juta tahun, bahkan mendekati pun tidak. Tidak ada gunung berapi yang pernah meletus di lokasi itu untuk menghasilkan massa batuan tersebut di tempat. Tidak ada sumber lava, tidak ada ruang magma, tidak ada celah panas bumi. Menemukan basalt di sini ibarat menemukan gunung es permanen di tengah gurun Sahara. Ia tidak seharusnya ada di sana. Tidak berdasarkan mekanisme apapun yang dikenal dalam ilmu kebumian modern. Perhatikan baik-baik bagian berikut ini. Di bawah mikroskop elektron, struktur kristalnya menceritakan kisah yang jauh lebih dramatis. Kristal tersebut menunjukkan tanda-tanda yang tak terbantahkan bahwa ia pernah terpapar suhu yang sangat ekstrim, ribuan derajat, kemudian didinginkan secara cepat, hampir seketika. Semacam profil kejutan termal yang biasa dijumpai pada material yang terkena panas sekelas tungku industri atau gesekan atmosfer, lalu tiba-tiba diceburkan ke dalam air dingin. Bruker pun mempertimbangkan kemungkinan adanya tumbukan meteorit. Sebuah batu angkasa yang menghantam dasar laut secara teoritis bisa menghasilkan panas yang cukup untuk membentuk material menyerupai basalt. Namun hipotesis itu langsung runtuh begitu dibandingkan dengan bukti geometris dari para penyelam. Sebuah meteorit yang menghantam dengan kecepatan hipersonik akan meledak saat benturan. Ia hancur berkeping-keping, meleleh dan menyatu menjadi massa kaca yang kacau, tidak beraturan dan tanpa struktur sama sekali. Energi kinetik saja sudah cukup untuk menghapus semua tatanan struktural. Setiap situs tumbukan meteorit yang pernah diteliti menunjukkan pola yang sama, kehancuran, bukan pelestarian. Tidak ada satupun meteorit dalam sejarah ilmu pengetahuan yang pernah mendarat dengan lembut dan meninggalkan lorong-lorong persegi, dinding-dinding tegak, serta bingkai-bingkai yang berbentuk sempurna lingkaran dan masih utuh. Bukti-bukti itu telah benar-benar menyudutkan penyelidikan ini. Dua kumpulan fakta yang tidak mungkin bisa hidup berdampingan dalam kerangka ilmiah manapun. Materialnya, basal yang terbakar hangus, berteriak tentang panas liar yang tak terkendali, amarah vulkanik alami. Tapi bentuknya, sudut-sudut siku, lorong-lorong, pintu palka, dan bingkai-bingkai itu berteriak tentang rekayasa, rancangan yang disengaja dan terencana. Tidak ada proses alami di bumi yang bisa sekaligus melelehkan batu, sekaligus memahatnya menjadi geometri yang begitu presisi. Ilmu pengetahuan modern tidak memiliki nama, tidak ada klasifikasi, tidak ada kategori untuk sebuah objek yang sekaligus bersifat geologis dan arsitektural, yang terbentuk dalam suhu-suhu yang luar biasa dahsyat, namun tetap menyimpan kerangka keteraturan struktural di balik permukaannya yang hangus, dan hal itu membawa kita pada kesimpulan yang tidak ingin dicapai oleh siapapun. Tapi bukti-bukti itu tidak meninggalkan jalan keluar lain. Jasad teknologi. Kita tidak sedang melihat sebuah batu, kita sedang melihat sebuah jasad, bukan jasad biologis, melainkan jasad teknologi, sebuah artefak rekayasa yang begitu kuno, sehingga waktu, panas, dan tekanan yang tak terbayangkan telah mengubahnya menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa dikenali lagi. Objek di dasar Laut Baltik itu adalah bukti fisik dari sebuah struktur buatan, sebuah mesin, kendaraan, atau konstruksi tertentu yang pernah ada dalam bentuk fungsional yang sempurna sebelum mengalami peristiwa energi yang bersifat katastrofik dengan kekuatan yang hampir tidak dapat dibayangkan. Sesuatu telah menghancurkannya, dan pada saat yang sama, sesuatu itu juga telah melestarikannya. Peristiwa itu, entah bersifat termonuklir, berbasis plasma, atau sesuatu yang belum memiliki kerangka ilmiah untuk menggambarkannya, melelehkan lapisan-lapisan terluar objek tersebut secara menyeluruh. Material apapun yang dulunya menutupi rangka strukturalnya, baik logam, paduan komposit, maupun zat sintetis canggih, terpapar suhu yang begitu ekstrim hingga menyatu dengan sedimen di sekitarnya dan mengalami transformasi molekuler secara total. Kimia organik dari material aslinya lenyap sepenuhnya. Musik, yang menggantikannya adalah batu mineral. Apa yang kini kita sebut garam teluk hangus mungkin merupakan sisa-sisa termineralisasi dari sesuatu yang sejak awal bukan batu.
Itu adalah teknologi, dan panas mengubahnya menjadi geologi. Petrifikasi seketika ini menyegel bentuk aslinya di dalam cangkang batu yang abadi. Sudut-sudut siku yang diamati Hogaborn, musik dinding-dinding lurus, bingkai melingkar, dan bukaan menyerupai palka. Semua itu adalah kerangka yang tersisa dari konstruksi aslinya, samar-samar terlihat melalui lapisan termineralisasi hangus yang pernah menutupi sebuah mesin yang berfungsi, seperti fosil yang mempertahankan bentuk makhluk hidup lama setelah jaringan lunaknya membusuk dan digantikan oleh mineral. Anomali Baltik mempertahankan geometri sebuah objek yang dirancang, jauh setelah material fungsionalnya hancur, musik, dan berubah menjadi batu. Cetak birunya bertahan, namun wujud aslinya tidak, dan disinilah kebenarannya menjadi sungguh-sungguh menggetarkan. Bukan karena apa objek itu, melainkan karena apa maknanya. Ceritakan di kolom komentar, apakah menurutmu masih ada objek-objek seperti ini yang tersembunyi di dasar samudra saat ini? Kengerian sesungguhnya bukan terletak pada penemuan satu objek ganjil di Laut Baltik yang tua itu. Kengerian sesungguhnya adalah apa yang keberadaannya ungkapkan tentang pemahaman kita atas masa lalu, serta asumsi-asumsi yang telah menjadi fondasi seluruh pandangan kita tentang sejarah. Jika bukti kehadiran teknologi maju telah berbaring di dasar laut selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun, tersembunyi di balik topeng geologi biasa yang begitu meyakinkan, maka sebuah pertanyaan menuntut jawaban. Berapa banyak lagi yang ada di luar sana? Berapa banyak gunung bawah laut? Berapa banyak formasi batu aneh yang telah dilewati kapal-kapal survei, begitu saja tanpa pernah dilirik dua kali? Yang sesungguhnya merupakan makam sunyi dari teknologi yang telah padam sejak puluhan ribu tahun silam? Kita selama ini mencari logam berkilau dan sinyal yang menyala terang. Kita selalu memburu hal-hal yang tampak jelas. Namun mungkin saja yang tersisa dari mereka yang pernah hadir sebelum kita, siapapun atau apapun mereka itu, hanyalah batu-batu hangus yang menanggung jejak samar dari sebuah kecerdasan. Batu-batu yang tergeletak dingin, bisu, dan tak dikenali dalam kegelapan abadi di kedalaman samudra. Anomali Laut Baltik tidak menyerahkan kepada kita sebuah wahana luar angkasa, kota yang hilang, atau berita yang terbungkus rapi. Yang dilakukannya jauh lebih mengusik dari itu. Ia memperlihatkan bahwa bukti-bukti itu mungkin telah menatap kita sejak lama, tersembunyi di depan mata di balik wajah alam itu sendiri, menyamar sebagai geologi, dicatat sebagai batu biasa, lalu diarsipkan dan dilupakan begitu saja. Dan jika itu memang benar, maka dasar samudra bukan sekadar kuburan kapal-kapal karam dan endapan sedimen. Ia adalah kuburan peradaban-peradaban yang tidak pernah kita ketahui keberadaannya. Teknologi-teknologi yang tidak mampu kita identifikasi, dan sejarah-sejarah yang belum pernah kita pelajari cara membacanya. Setiap kapal survei yang pernah melintas di atas formasi batu tak biasa di dasar laut, mungkin sedang berlayar tepat di atas sisa-sisa sesuatu yang tidak pernah kita diajarkan untuk mencarinya. Sesuatu yang tidak pernah kita dilatih untuk mengenalinya. Itulah kebenaran yang sungguh menggelisahkan. Bukan karena ada sesuatu yang mustahil tersembunyi di dasar Laut Baltik, melainkan karena kita sama sekali tidak tahu berapa banyak lagi yang ada di luar sana, tersebar di dasar samudra seluruh dunia, menunggu dalam kegelapan, menyamar sebagai batu, bersabar dan bungkam, menyimpan rahasia yang baru kini mulai kita sadari seharusnya sudah sejak lama kita cari.